Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mempelajari modul 2 ya. Jadi modul 2 ini tentang usaha dan menabung. Jadi ibu-ibu saya mau nanya, ibu-ibu sekarang sudah menabung? Sudah. Ibu Naura menabung di mana, Ibu Naura? Oh, tabungan. Oh, Ibu Sisil. Di bank. Oh, di bank. Iya, di bank juga. Oh, jadi paling baiknya menabung itu enak di bank, sebab satu aman dan mudah untuk diambil gitu. Dan tabungan diusahakan jangan diambil, sebab untuk modal usaha kita ke depan, untuk cicilan kita atau untuk membayar listrik, nah begitu. Jadi di sini kita akan merencanakan usaha. Ketika ibu-ibu ini punya tabungan, apa yang harus dilakukan? Ketika Ibu Sisil punya tabungan, apa yang harus dilakukan? Ya. Membuka usaha kan ya? Iya, buka usaha. Jadi membuka usaha itu adalah salah satu untuk mengelola uang kita yang ada di tabungan. Jadi ketika kita usaha mendapat hasil sedikit itu harus ditabung, Ibu. Jadi itulah yang dinamakan menabung pangkal kaya. Nah, apabila sudah ada yang nabung, maka harus rutin untuk menyisakan uang belanjanya setiap hari. Jadi ibu-ibu harus merencanakan usaha sejak awal. Ketika seorang itu membuat usaha tanpa merencanakan, misalkan buka toko sayur atau toko beras, toko makanan dah, kelontong, jika tanpa strategi, maka usaha kita itu akan punah, akan hancur, akan cepat rugi gitu. Jadi apa saja yang harus direncanakan? Yaitu kita lihat dulu di daerah kita, apakah di daerah kita itu sudah strategis untuk kita jualan usaha itu, apa banyak yang meminatnya. Terus kita jangan mahal-mahal mematok harga, harus bersaing dengan toko-toko yang lainnya, harus sama. Terus kita harus ingat bahwa menabung itu harus dimulai sejak dini, dengan secara rutin, dan lama-kelamaan akan menjadi bukit, begitu kan? Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, begitu. Akan banyak, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Sama dengan menabung. Menabung 100 setiap hari, 100 rupiah. Jika 1 bulan akan mendapatkan 30.000 kan, begitu ya. Iya. Di sini saya akan memberikan strategi untuk ibu-ibu agar tabungannya itu berkembang, yaitu dengan cara membuka usaha, ibu-ibu. Apa yang harus dilakukan? Yaitu apa usaha yang kita harus lakukan? Yang pertama, siapkan target pembelinya. Misalkan kita di sini, siapa saja pembelinya? Anak-anak atau ibu-ibu atau mahasiswa begitu. Itu harus disiapkan target, disiasati. Jika mahasiswa, kita buka kafe, ada wifi-nya, begitu usaha itu namanya. Terus yang kedua, bagaimana mendapatkan untung? Jika kita menjual beras harganya 8.000, kita jual 8.500, itu untungnya. Dan lihat situasi, bagus berasnya itu.
apa penyebab kegagalan usaha selama ini? Ketika kita usaha, misalkan jual beras itu, apa penyebab kegagalan usaha? Satu, karena banyak yang hutang. Dua, dan seterusnya begitu. Jadi itu harus menstrategikan apa usaha kita yang ada di lokasi kita, jual nasi, jual apa begitu, jual makanan begitu ibu-ibu. Dan selanjutnya di dalam modul ini menerapkan menabung. Ketika usaha kita sukses, kita harus menabung. Misalkan modal kita 100.000 dan penghasilan dari usaha kita itu 50. Jadi 50 itu ditabung, 50 itu ditabung dan 100-nya itu diolah lagi begitu. Strateginya. Jadi ada strateginya. Setiap penghasilan kita harus ditabung. Di sini ibu-ibu ada poster cara usaha. Nah, kita cara usaha ini Bu ya. Bisa dilihat ya. Ayo bangun usaha yang langgeng untuk menambah pendapatan. Jadi ibu-ibu itu harus usaha kita yang langgeng. Maksud langgeng itu di lokasi kita misalkan banyak yang minat untuk beli sosis gorengan apa gitu. Lah itu bisa jadi langgeng di lokasi kita, di daerah kita maksudnya. Sehingga mendapatkan hasil yang banyak. Kita itu usaha yang pertama harus cari usaha, kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Dari yang tadi itu usaha kita misalkan usaha kelontong, itu kembangkan, jual rokok itu kan itu layak di daerah kita, banyak minatnya maksudnya. Terus susun rencana usaha dengan matang. Kita harus menyusun, misalkan pokoknya menyusun strateginya sehingga matang. Terus pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Kita harus memantau keluar uang itu, misalkan anak-anak beli dibedakan, anak kita untuk meminta uang itu dibedakan uangnya. Jangan ikut dengan uang usaha kita, jangan tercampur begitu. Jadi di sini sudah lengkap ide usaha kita, harus merencanakan dulu, cari lokasi yang strategis dan target kita siapa saja, dan keuangan kita harus diperiksa secara rutin begitu. Ini posternya Bu ya, itu ya. Selanjutnya coba kita membuat yel-yel ya Bu. Di sini kita membuat yel-yel ya. Jika saya mengucapkan mau tambah pendapatan, itu ibu-ibu harus mengucapkan ibu buka usaha yuk begitu. Mau tambah pendapatan, buka usaha yuk dengan tangan begini. Harus semangat ya Bu ya. Oke, siap. Mau tambah pendapatan, Buka usaha yuk. Uang tidak cukup, buka usaha yuk gitu ya. Mau tambah pendapatan, Buka usaha yuk. uang tidak cukup, Buka usaha yuk. Begitulah. Jika kita mau tambah pendapatan, jika kita mau menambah pendapatan kita, itu harus buka usaha. Lah, di sini sudah yel-yelnya sudah jelas. Jika uang kita tidak cukup, itu kita harus buka usaha juga. Kok bisa uang tidak cukup, kok bisa buka usaha? Kita menjadi reseller. Yang hit sekarang itu menjadi reseller.
kita tanpa uang hanya mempostingkan foto-foto, misalkan di toko Diva misalkan, itu ada sikat gigi, sabun, odol, peralatan dapur, kita mempostingkan ya. Harganya misalkan di Diva itu harganya 10.000, kita jual 15.000, itu kita mendapatkan untung. Misalkan ada tas anak itu harganya 30.000, kita jual 40.000, kita sudah dapat untung tanpa modal usaha, kita hanya mempostingkan. Nah di sini uang tidak cukup, buka usaha yuk, kan begitu yel-yelnya. Walaupun tidak punya uang zaman sekarang ini, kita bisa usaha dengan menjadi reseller atau dropshipper. Kasarnya itu calo. Nah, calo di STN, Samsat itu kan calo. Mendapatkan uang 50 dengan modal cuma iming-iming membuatkan begitu. Nah, di sini sudah jelas. Mari kita ulangi lagi yel-yelnya. Coba. Uang tidak cukup. Buka usaha yuk. Begitu ya. Mau tambah pendapatan? Buka usaha yuk. Mungkin sampai di sini saja. Semoga ibu-ibu usahanya lancar dan Amin. sering-seringlah menabung ibu-ibu walaupun 5.000 setiap hari. Nanti kebutuhan kita itu jika mendadak, kita bisa memecahkan jelengan kita begitu. Jadi tidak bingung sendiri begitu. Mungkin sampai di sini. Semoga rezeki kita lancar dan barokah. Kita doa dulu ya. Al-Fatihah. Jika perkataan saya ada yang salah dan khilaf, mohon dimaafkan ibu-ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.